Kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rejang Lebong, Ibu Mega Iriani. Halo Ibu, apa kabar? Bu, sebenarnya SD 2 ini sudah berdiri sejak berapa lama? SD 2 Rejang Lebong berdiri sejak tahun 1944. Sejak tahun 1944. Dalam rentang waktu itu kita mengenal bahwa SD Center, SD 2 ini terkenal di mata orang tua khususnya sebagai salah satu sekolah unggulan, sekolah favorit. Menurut Ibu sendiri, apa sih yang membuat SD 2 ini terutama di mata para orang tua jadi begitu favorit? Sebenarnya sekolah-sekolah itu sama saja, cuman mungkin di SD 2 Rejang Lebong ini dinamisnya sistem pembelajaran yang kami laksanakan, kemudian banyak kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa-siswi sesuai bakat minat mereka tertampung sesuai bakat. Kemudian juga tentunya prestasi-prestasi yang sudah ditoreh oleh siswa-siswi kami, bahkan oleh guru-guru kami. Nah, bicara soal prestasi ini tadi, sejauh ini prestasi apa yang sudah diraih oleh siswa-siswa SD 2 ini? Sejak 2 tahun ke belakang ya, mulai tahun 2017, siswa kami di tingkat nasional, ini Ananda Nisrina, lomba Ki Hajar yang diadakan di tingkat nasional, yaitu memasuki peringkat 10 besar. Kemudian di tahun 2018 Ananda Raisin Kudido dalam Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran IPA peringkat ke-8 tingkat nasional. Kemudian Ananda Angel dalam Festival Lomba Literasi Nasional yang diadakan di Jakarta peringkat 10 besar. Kemudian di tahun 2019 ini sedang proses ya, baru selesai di tingkat kabupaten. Olimpiade Siswa Nasional, Ananda kami Berliando, mohon doa restunya akan ke Provinsi Bengkulu di tingkat provinsi, mewakili mata pelajaran matematika dari Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian renang putra kami, kemudian bulu tangkis putra putri, kemudian pencak silat putra. Jadi tidak hanya di bidang akademik, bahkan di bidang non akademis pun siswa-siswa berprestasi. Sebenarnya keunggulan dari SD 2 ini sendiri apa sih, Bu? Kalau keunggulan, selama 3 tahun berturut-turut kita adalah finalis Lomba Budaya Mutu. Lomba Budaya Mutu. Lomba Budaya Mutu yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tingkat nasional Republik Indonesia, yang mana kita 3 tahun berturut-turut sebagai finalis mewakili Provinsi Bengkulu di tingkat nasional. Alasan terpilihnya SD 2 untuk mewakili provinsi dalam ajang perlombaan itu apa? Ini yang menilai kementerian. Kementerian. Ya, kita dari sekolah mengirim berbentuk portofolio, baik itu secara cetak maupun online, dinilai oleh kementerian portofolio kita, kemudian dinyatakan lolos. Aspek-aspek yang dinilai pada saat itu apa saja? Banyak, diantaranya profil sekolah, manajemen berbasis sekolah, perpustakaan, ekstrakurikuler, pembelajaran dan UKS. Jadi dari kelima aspek itu artinya kalau SD 2 3 tahun berturut-turut ini terpilih, artinya 5 aspek itu memang dimiliki. Bu, opini yang berkembang di masyarakat bahwa masuk ke SD Center ini biayanya mahal, benar nggak, Bu? Salah besar. Besar. Kita tidak memakai biaya. Kita gratis. Sekolah negeri kan gratis. Gratis. Dari pendaftaran hingga akhir gratis. Dari pendaftaran, bahkan iuran-iuran per bulan pun tidak ada di sini. Artinya kuku semua gratis. Artinya siswa yang berasal dari orang tua yang bisa dikatakan kurang mampu pun bisa bersekolah di sini. Banyak yang bersekolah di sini ya. Untuk siswa-siswa yang dikatakan kurang mampu ini, SD Center punya program khusus nggak? Misalnya pemberian beasiswa? Ya. Kalau dari biaya operasional sekolah untuk beasiswa-siswa itu kan ditiadakan, karena ini sudah tercover melalui program PIP. Namun siswa-siswi kita bersama pembina religi kita di sekolah punya program khusus mereka, yaitu program berbagi sesuai visi misi sekolah, yaitu religius, nasionalis, prestasi, dan peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini bisa peduli akan kebersihan, bisa peduli kepada teman yang membutuhkan. Nah, program ini siswa sendiri yang menyalurkan santunan mereka, sukarela setiap kegiatan imtak ini disalurkan. Kemudian
petugas kita menyantuni anak-anak yang kurang mampu, baik itu yang ada di sekolah maupun yang ada di panti-panti yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Artinya anak-anak diajarkan bagaimana caranya berbagi. Iya, ada petugas secara terjadwal, anak-anak bergantian mengantar santunan itu ke panti-panti dan juga ke Basnas yang ada di kabupaten. Nah, untuk masalah pendaftaran siswa nih ke sekolah, kabarnya juga SD2 menerapkan kuota yang terbatas untuk penerimaan siswa. Iya. Untuk per tahunnya berapa kuota yang disediakan? Sesuai daya tampung kita. Sesuai daya tampung. Jika kelas 6 kita output ya, outputnya 2 kelas, tentu kita akan input 2 kelas kembali. 2 kelas juga. Untuk masuk ke SD2 ini sendiri juga kabarnya ada tes yang diberikan bagi calon-calon siswa. Benar, Bu? Ya, karena kita kan ada sistem zonasi ya. Zonasi. Ya, jika zonasi itu sudah terpenuhi, namun kuota kita masih ada. Misal, kuota masih 20 lagi. Sedangkan pendaftar dari luar zonasi ini mencapai 50. Nah, sesuai Juknis PPDB ada rekomendasi dari pihak sekolah, yaitu guru-guru di sekolah kita, mana siswa-siswa pendaftar ini tadi yang berhak untuk diterima. Nah, bagaimana cara kita mengatur bahwa yang ini berhak dan tidak? Ya melalui tes tadi. Tentu bukan tes tertulis. Tes ya kecakapan siswa, mungkin keberanian siswa. Dan kami sebagai sekolah unggulan, kami membutuhkan siswa-siswa yang berani, siswa-siswa yang punya skill-skill seperti menyanyi ataupun olahraga ataupun yang lain. Oke. Kalau sejauh ini ada kendala-kendala nggak sih yang dihadapi dalam proses pengajaran misalnya? Kendala-kendala yang dialami SD2? Ya. Kendala-kendala itu sebenarnya tidak terlalu prinsip ya. Biasalah guru-guru kita di sini menghadapi siswa-siswi anak-anak ya, dalam batas hal-hal kewajaran. Namun ada siswa-siswi yang kategori kelakuannya agak menyimpang sedikit. Kita punya guru pembimbing khusus untuk siswa-siswi yang bermasalah. Kemudian untuk misal ada anak-anak yang bermasalah ini, bagaimana kemudian sikap dari sekolah untuk membimbing anak-anak ini? Diadakan pembinaan oleh gurunya. Ya, pernah anak kita, bahkan anak itu sekarang sudah yang akan mewakili sekolah kita ke tingkat provinsi. Dulunya waktu di kelas rendah ya, masih kelas 3, sering bermasalah ya, mengganggu teman, jahil lah apa ya. Akhirnya dibina oleh guru pembimbing kita, dimasukkanlah ke ekstrakurikuler pencak silat kita. Diarahkan. Jadi sebenarnya kenakalan dia itu mungkin karena energinya tidak tersalur begitu. Mungkin aktif kan, aktif ya, kurang tersalur, makanya kita salurkan. Terakhir nih Bu, ada harapan ke depan Ibu, terutama untuk SD2 ini, harapan ke depannya apa? Harapan ke depan, siswa-siswi kami bukan hanya cerdas, tetapi siswa yang cerdas dan berkarakter. Cerdas dan berkarakter. Ya. Kemudian yang kedua, harapan kami, siswa-siswi kami tetap terdepan dalam prestasi. Tetap terdepan dalam prestasi. Dan terakhir, Kabupaten Rejang Lebong di kancah nasional dalam event-event perlombaan tetap dalam prestasi di bidang pendidikan. Artinya juga tetap dikenal. Iya, tetap dikenal di tingkat nasional.